Welcome back to my channel, kembali bersama Driver Online SGT. Seperti biasa, sambil melakukan perjalanan menuju ke tempat beraktivitas utama, kembali saya sambil jalan, sambil membahas tentang hal-hal yang ada di Maxim ya, sahabat semuanya. Oke, kali ini kita membahas tentang masalah nyocol atau auto atau nyocol. Sambil jalan, sambil membahas tentang auto dan nyocol ini. Untuk masalah nyocol dan auto ini, kita harus terlebih dahulu memahami tentang apa itu auto dan apa itu nyocol. Oke, kita bahas dulu tentang auto ya. Auto adalah suatu orderan yang diberikan kepada kita ya, para driver, itu secara otomatis. Jadi sistem memberikan ya, sistem aplikasi ya, maksudnya sistem aplikasi memberikan orderan kepada kita itu secara langsung, otomatis gitu loh. Jadi biasanya itu yang terdekat. Jadi orderan-orderan yang terdekat dengan kita itu diberikan secara otomatis, yang syaratnya adalah kita menghidupkan autonya gitu loh. Kalau auto kita nggak kita hidupin ya, kita nggak bakalan mendapatkan orderan secara otomatis begitu. Kemudian nyocol itu istilah yang sering kita pakai ya. Sebenarnya nyocol itu adalah permintaan, jadi orderan yang diberikan berdasarkan permintaan kita, jadi kepada sistem ya. Dua-duanya sebenarnya memang diperbolehkan, dua-duanya merupakan ya nggak apa-apa dilakukan, dan memang ya itu sudah sistem yang diberikan kepada kita gitu loh. Masalah jumlah seringnya itu nanti kita bahas, sahabat semuanya. Untuk proses pelaksanaan new auto atau nyocol itu seperti apa dan bagaimana, ini akan saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya saja ya. Jadi keduanya itu kalau saya yang melakukan itu tidak masalah, kita kombinasikan. Asalkan kita melihat situasi dan kondisinya gitu loh. Apakah perlu kita melakukan auto atau perlu melakukan kita nyocol, itu tergantung situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Ini saya ingin menceritakan tentang hal-hal yang biasa saya lakukan tentang masalah auto dan nyocol ini ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi biasanya saya menjalankan sistem auto itu ketika saya melakukan on beat di awal-awal ya. Ketika di awal on beat saya biasanya melakukan auto terlebih dahulu ya. Itu biasanya saya lakukan sampai sekitar 1 sampai 5 orderan atau 6 orderan gitu secara auto gitu. Kemudian setelah itu saya kombinasikan, tergantung situasi juga. Jadi karena di daerah Kutim ini ya tidak bisa disamakan dengan di daerah-daerah yang kota besar ya. Di kota besar itu banyak orderan yang bisa menggantung gitu ya. Banyak ada gantungan-gantungan orderan yang belum dijalankan gitu. Tapi kalau di Kutai Timur ini sangat jarang bisa ada orderan menggantung, karena orderan itu biasanya langsung masuk ke auto masing-masing driver ya. Dan gantungan-gantungan itu bisa terjadi di Kutai Timur itu ketika
situasi ataupun saat-saat tertentu saja, misalnya dalam kondisi hujan gitu. Kalau kita menjalankan sistem auto itu banyak pengaruhnya untuk masalah akun ya. Akun kita bisa menjadi lebih baik, lebih bagus. Karena kan kalau kita menjalankan orderan, apalagi di jam-jam sibuk pagi ataupun sore, itu kalau dengan sistem auto, otomatis akan memperbaiki akun kita. Misalnya tentang ratingnya, gitu loh. Tentang histori kita, itu akan mempengaruhi akun kita menjadi lebih bagus, lebih, karena istilah kita, akun kita menjadi lebih mantap gitu ya. Karena aplikasi juga melihat dari cara-cara kita melihat orderan, sistem-sistem cara kita mengambil orderan gitu. Nah, akan tetapi di Kutai Timur ini saya kira perlu adanya kombinasi. Dikarenakan juga orderan-orderan itu yang muncul itu agak jarang ya, yang menggantung. Apalagi ketika ada orderan-orderan yang sifatnya agak besar, begitu muncul itu pasti akan rebutan untuk mencoba cocolnya ya. Nah, masalah dapat dan tidaknya ya yang penting cocol aja dulu, karena kan itu kesempatan. Kita kembali ke masalah tujuan awal kita untuk menarik Maxim, itu kan tujuannya masih cari uang ya. Pasti setiap orang ya seperti itu, tujuannya mencari uang tambahan buat kita. Nah, kalau memang ada kesempatan di situ muncul orderan yang harus kita cocol, ya kita cocol aja gitu. Entah dikasih atau tidak, itu urusan nanti. Kalau saya seperti itu. Jadi tetap tetap kita lakukan kombinasi antara auto dan nyocol. Masalah auto dan nyocol ini saya kurang paham juga ya, ketika diterapkan di daerah-daerah kota besar yang notabene di situ banyak gantungan orderan yang ya sekiranya menumpuk banyak gitu. Kemungkinan menurut saya juga akan berpengaruh ya bagi akun-akun yang bekerja di daerah-daerah kota besar yang ramai, yang orderan menumpuk. Logikanya saja ketika orderan banyak menumpuk tapi orang tidak mau menjalankan auto ya, yang dilakukan hanya menyocol saja. Nah, sistem juga akan membaca, karena kan ketika orang itu melewati daerah tersebut, hilir mudik sana kemari, tapi di situ di daerah situ itu banyak orderan yang ada tapi tidak mengambil, ya mungkin pertimbangannya karena di situ argonya kecil dan sebagainya. Akhirnya dia tidak mau menghidupkan auto, takut kalau masa auto kan ordernya kecil, apalagi di kota besar yang macet, yang dia mungkin banyak pertimbangan karena tidak mau mengambil itu karena banyak pertimbangan. Salah satunya juga kita harus menghitung-hitung ya tentang masalah penggunaan BBM dan sebagainya. Kalau dalam kondisi macet total dengan argo yang kecil, saya kira juga setiap driver akan mempertimbangkan itu. Pertimbangan saya di sini itu kalau di kota kecil seperti ini dan di Kutem ini yang saya lihat ya, biarpun saya menjalankan auto itu saya pertimbangannya juga nggak masalah ya. Apa masalah? Nggak masalahnya karena macetnya itu jarang ya di sini.
ketika paling macetnya di jam-jam tertentu aja, sebentar saja, paling saja jam 2 jam ketika pagi, jam masuk kerja gitu, ataupun pulang kerja sore, itu aja. Jadi ketika di situasi kondisi setelahnya itu banyak lengangnya gitu, tidak macet lah intinya, tetap lancar gitu, cepat. Mengambil order yang nominal kecil pun istilahnya kalau masih jangkauannya hitungannya masuk itu pengantaran dan penjemputannya juga cepat gitu, nggak ada kemacetan. Kalau orderan kecil macet itu mungkin yang membuat kita rugi ya. Tapi di sini saya lihat karena situasi kondisi lalu lintasnya itu nggak terlalu padat ketika jam-jam setelah jam sibuk itu, jadi saya kira masih aman-aman saja lah untuk narik dalam kondisi auto. Jadi tidak, menurut saya rugi jika kita di sini itu menjalankan hanya menunggu cocolan saja, karena juga pada saat ini cocolan-cocolan itu jarang muncul gitu loh. Ya kemungkinan besar karena satu, sudah banyak para driver yang menjalankan Maxim di sini. Jadi ketika mereka semua itu menjalankan autonya, otomatis akan masuk ke auto mereka gitu. Jadi kalau orang yang tidak mau menjalankan autonya, hanya mengandalkan menunggu cocolan, saya kira rugi waktu juga ya gitu loh. Menunggu sekian lama nggak dapat nggak masuk. Ya sahabat semuanya, masalah pilihan auto atau nyocol yang biasa saya lakukan itu seperti itu prosesnya. Karena ya pertimbangan saya di sini adalah kota kecil yang nggak terlalu besar, tapi saya belum pernah mencoba untuk bisa autobid di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Nanti suatu saat akan saya coba ke sana ya. Kalau di sini ya seperti ini ya kondisinya. Menurut saya nyocol dan auto itu perlu dikombinasikan, bagus-bagus saja lah, tidak ada masalah, karena itu nggak ada larangan orang nyocol. Oke sahabat semua, kiranya saya udah deket di tempat aktivitas, mungkin kita sambung lain waktu lagi. Oke sahabat semua, demikian gambaran saya tentang masalah auto dan nyocol ya. Kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nyocol itu hak prerogatif masing-masing para driver ya. Mungkin antara daerah rame dengan daerah yang hanya kota kecil itu ada perbedaan masing-masing orang dalam menyikapi tentang masalah auto dan nyocol ini. Itu tergantung masing-masing tujuan kita. Bagaimana tujuan kita? Tujuannya menarik Maxim itu apa? Yang pastinya kita mau cari uang tambahan. Di mana kita bisa menempatkan auto dan kapan kita bisa menentukan nyocol, itu masing-masing itu pilihan. Dan bagaimana caranya kita merawat akun supaya akun kita masih stabil, bagus, dan bisa mendapatkan banyak orderan, itu juga masing-masing para driver untuk bisa merawatnya. Segala hal sesuatu yang ada bisa dilihat, bisa dicermati, itu sebagai acuan supaya akun kita tetap baik dan bisa terus menjalankan orderan tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Terima kasih sahabat semua. Kiranya cukup sekian dari saya, ngobrol-ngobrol Maxim kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Ini hanya sebuah konten untuk sedikit bisa membahas tentang kehidupan para driver Maxim khususnya, karena saya sendiri adalah seorang driver Maxim. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.